Ini saya bacakan. Diceritakan dari sahabat Aisyah, an Aisyah radhiyallahu taala anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabbala, mencium. Berarti mencium ya, dengan ya, mencium itu berarti dengan bibirnya ya, kepada pipinya atau kepala kening gitu ya. Sebagian istri beliau qabbala ba'da nisa'i, thumma kharaja, kemudian keluar ila sholati, ke mushola, ke tempat salat, kemudian melaksanakan salat, walam yatawadda, tanpa wudu lagi. Akhrajahu Ahmad wa dha'afahu al-Bukhari. Hadis ini takhrij diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dianggap dhaif oleh Imam Al-Bukhari. Ini masalah ini berbeda pendapat di antara para ulama, ya. Ya, kemudian kita ambil kesimpulan di sini, lamsul mar'ah wa taqbiluha la yanqudul wudu, wa bi akhadha Abu Hanifah wa qala Syafi'i al-lamsu biduni ha'il li ghairi muharram li ghairi mahramin yanqudul wudu. Wa inda Ahmad wa Malik al-lamsu bi syahwatin yanqudul wudu. Dalam masalah ini ada 3 pendapat. Menyentuh perempuan dan menciumnya, mencium istri ya, la yanqudul wudu, tidak membatalkan wudu menurut Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Pendapat pertama, kata Imam Abu Hanifah, bersentuhan dengan perempuan tidak membatalkan wudu, mencium juga tidak membatalkan wudu. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata dalam pendapat kedua, al-lamsu biduni ha'il, menyentuh perempuan tanpa halangan, tanpa baju, tidak begini, kalau ini tidak batal. Tapi kalau begini, bersentuhan kulit dengan kulit, batal. Jika perempuan itu bukan mahram. Mahram itu yang haram dinikahi, seperti siapa? Ibu, bibi, ponakan, ya, nenek, itu adalah mahram. Tapi kalau suaminya atau istrinya ipar, ya ipar itu bukan mahram. Kemudian ada lagi istrinya paman, itu tidak mahram. Jadi membatalkan wudu kalau menurut mazhab Syafi'i. Wa inda Ahmad wa Malik al-lamsu bi syahwa yanqudul wudu. Menurut Imam Ahmad dan Imam Maliki, nyentuhnya bagaimana dulu? Kalau nyentuhnya dengan syahwat, batal. Kalau nyentuhnya tidak syahwat, tidak batal. Itu ya. Paling ringan, paling kuat, paling hati-hati pendapat mazhab Syafi'i. Kalau mau ambil jalan tengah, ini jalan Imam Syafi'i tadi, yaitu ambil jalan hati-hatinya saja. Kalau nyentuh, mau syahwat tidak syahwat, batal wudunya, asal bukan mahramnya. Kalau mahram kan nggak batalkan wudu. Alasannya apa? Karena nggak mungkin syahwat. Masa nyentuh mahram syahwat kan gitu kan? Nggak mungkin. Kalau nyentuh istri syahwat nggak? Ya syahwat. Kemungkinan besar syahwat. Maka menurut mazhab Syafi'i, menyentuh istri apalagi menciumnya batal. Nah, hadis tadi bagaimana? Nah, ada hadis berikutnya. Al-qiblatu minal lamsi, mencium bagian dari menyentuh, yanqudul wudu minha bisyahwah. Maka dianggap batalkan wudu ya kalau bersyahwat. Inda Ahmad wa Malik, catatannya menurut mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad, kalau syahwat batal. Wa idal Hanifah wa idal Hanafiyah la yanqudul wudu. Menurut Imam Abu Hanifah tidak batal wudu sebagian menyentuh tadi. Tetapi inda Syafi'iyah yanqudul wudu biha idza kanat biduni hail. Sama dengan pendapat tadi. Jadi kalau intinya menyentuh sama mencium itu sama hukumnya. Kalau syahwat batal wudu, tidak syahwat tidak batal menurut mazhab Maliki. Menurut Abu Hanifah tidak batal sama sekali. Kalau menurut Imam mazhab Syafi'i batal jika menyentuhnya langsung. Udah jelas ya? Oke. Kita ambil pendapat Syafi'i paling hati-hati. Hadis ini lemah menurut Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari lemah. Tetapi oleh sebagian kalangan diambil ya sebagai penguat dari, selain masalah hadis ini ada ayat yang lain. Kenapa kok beda pendapat masalah ini? Kenapa? Karena ayat dari Al-Qur'an, aula mastumun nisa, yang membatalkan wudu itu kalau kalian menyentuh perempuan. Nah, kata menyentuh itu para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan menyentuh itu berhubungan suami istri, maka menyentuh biasa tidak batal. Tapi mazhab Syafi'i mengambil ayat ini, menganggap bahwasanya ini adalah artinya menyentuh tangan, sehingga ini memperkuat melawan hadis yang tadi gitu. Kalau tadi hadisnya jelas maknanya tetapi diperdebatkan
kekuatan hadisnya. Tapi kalau ini ayat ini jelas ini dari Allah SWT, tetapi maknanya yang diperdebatkan. Nah, ini namanya dhanniyus tsubut qat'iyus tsubut dhanniyud dilalah. Memang kuat, ini valid dari Allah SWT pasti. Menurut seluruh umat Islam bilang bahwasanya Al-Qur'an dari Allah SWT, tapi makna yang dikandung itu diperdebatkan, masih punya makna yang ambigu. Ya, disebut dengan mushtarak lafzi. Satu ayat, satu kata tapi maknanya macam-macam, bikin potensi makna yang berbeda. Yaitu seperti masalah ngopi. Habis ini yuk ngopi yuk. Ya. Kalau kita yang biasa ngopi-ngopi itu ya pasti maknanya ke warung kopi kita ngopi. Tapi habis megang kertas kemudian kita ayo ngopi yuk. Maksudnya ngopi di fotokopi kan gitu. Nah, makna kita ngopi itu maknanya macam-macam. Nah, itu dengan mustarak lafzi. Menimbulkan pemahaman yang berbeda sehingga mengakibatkan ya, akibat hukum yang berbeda kesimpulannya begitu. Biar nggak aneh, kok para ulama berbeda pendapat sih. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan di bab berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Dari kita mohon maaf yang sebesar bila kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.